berdebat kalau memang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Tapi berdebat-debat dengan debat-debat yang debat kusir istilahnya ya, tidak tahu mana ujung pangkalnya, ini lebih baik ditinggalkan, karena ini pun juga bisa mengeraskan hati seorang hamba. Yang kedua adalah kata Rasulullah, memberikan jaminan sebuah rumah bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta sekalipun ini bercanda. Nah, ini masalah bercanda juga perkara yang kadang kita abaikan jemaah sekalian, karena kadang seorang bercanda itu dia mendatangkan cerita-cerita yang tidak benar, yang penting orang ketawa. Yang penting orang ketawa, ini baru bercanda ya. Dan ini Rasulullah SAW sudah pernah memberikan semacam ultimatum ya kepada sebagian sahabat yang mengatakan, wailun liman kadhiba wa yuhadditsun nasa wa kadhiban yudhikan nas. Celakalah orang-orang yang berdusta ya, dia mengarang-arang cerita yang bohong demi untuk membuat orang ketawa. Ini ancaman dari masalah. Boleh ya, namanya bercanda itu tidak masalah ya, dalam agama kita pun tidak masalah. Bahkan Nabi sendiri kadang bercanda dengan sebagian sahabat, bercanda kepada keluarganya, kepada istrinya, itu hal yang biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah berbohong dalam candaannya. Nah, ini kata Rasulullah, kalau kita mampu meninggalkan berbohong ketika bercanda, kata Rasulullah, saya memberikan jaminan baginya sebuah rumah di tengah-tengah surga. Kemudian kata Rasulullah, yang ketiga kata Rasulullah, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Dan saya memberikan jaminan sebuah rumah di tempat yang paling tinggi dalam surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, ini kan paling tinggi rumahnya, paling tinggi tempat dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya ya, orang yang baik akhlaknya. Kemudian selanjutnya yang kedua, makarimul akhlak sababun li mahabbatillahi ta'ala. Kebaikan akhlak ini merupakan sebab untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Artinya semakin bagus akhlak seorang hamba, itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin buruk akhlak seorang hamba, maka semakin jauh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, makarimul akhlaqi sabun li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qurbu minhu yaumil qiyamah. Akhlak yang mulia juga itu bisa menjadi sebab mendatangkan mahabbatur Rasul. Ya, hubbur Rasul, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dalam surga. Ya, Pak, siapa mau jadi tetangganya Nabi? Tetangga dekat lagi. Ya, bukan lagi tetangga kampung ya. Tetangga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang baik akhlaknya. Ya. Ini disebutkan dalam sabda beliau, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya, maksudnya tempat duduk ya,
paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan saya itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi bukan lagi paling dekat rumahnya, paling dekat tempat duduknya. Ya kalau berbasis begini ya, paling dekat sama Rasul itu paling mulia. Yang paling dekat, jadi paling dekat adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya, orang-orang pilihan. Wa in abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsarun wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun. Adapun orang yang paling jauh dan orang yang paling dekat, paling dibenci dari saya adalah yang paling jauh tempat duduknya, itu disebut dengan as-sarsarun. Sarsar itu apa ya? Orang yang banyak bicara. Artinya kalau sudah bicara itu kayak tak mau berhenti berbicara. Ada kan seperti itu, Pak? Kalau sudah mulai bicara, pokoknya susah dikasih berhenti bicara. Ya. Orang mau tegur tidak, pokoknya bicara terus. Nah, ini bisa mendengar sarsarun, orang sarsar. Wal mutasyaddiqun. Al mutasyaddiqun ini adalah orang yang banyak bicara buruk. Ya, suka berbicara yang tidak baik. Ini disebut dengan mutasyaddiqun. Mungkin jarang bicara juga, tapi kalau sekali bicara ya, keluar semua binatang dari mulutnya. Nah, ini disebut dengan mutasyaddiqun. Ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun, faman mutafayhikun. Ya. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui apa itu sarsarun dan mutasyaddiqun tadi, yang banyak bicara dan suka bicara keburukan. Tapi apa itu mutafayhikun? Mutafayhikun kata Rasulullah SAW, al-mutakabbirun. Dia adalah orang-orang yang suka menyombongkan diri. Ya, kalau dikatakan menyombongkan diri berarti secara otomatis suka merendahkan orang lain. Ya, suka merendahkan orang lain. Nah, apalagi kalau digabung tiga-tiganya. Ya, sudah banyak bicara, suka mencela, suka merendahkan lagi. Ini sudah tergabung tiga keburukan pada dirinya. Ya. Ini dikatakan Rasulullah, seorang seperti ini orang yang paling dibenci Nabi dan paling jauh tempat duduknya dari Nabi pada kiamat. Ya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan akhlak yang mulia ini adalah athqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamah. Kemudian akhlak ini merupakan perkara yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, melebihi daripada timbangan amal-amal soleh kita yang lain. Ya. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sementara akhlak yang buruk itu akan mengurangi timbangan. Karena Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut. Para sahabat mengatakan, al-muflis man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang dikatakan orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang. Ya, maka Rasul mengatakan bukan itu yang saya maksud. Ya. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa begitu banyak amal solehnya, ibadah salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, bahkan ilmunya dibawa semua pada hari kiamat. Qad syatama hadza, ya, tapi dia juga banyak syatam. Syatam itu artinya mencela, suka mencela, ya, suka mengumpat
suka menzalimi, suka memukul orang lain. Masuk semua ini menzalimi orang lain. Kata Rasulullah, itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kenapa dikatakan bangkrut? Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat segala macam amal-amalnya itu akan ditransfer. Di bahasa kita ya, kalau bukan ditransfer, diberikan maksudnya, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia celah, pernah dia umpat, pernah dia zalimi, pernah dia pukul, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, sampai kalau sudah habis kebaikannya ditransfer kepada orang-orang tersebut dan masih tersisa, masih ada yang belum dapat bagiannya, maka keburukan orang tersebut lagi ditransfer kepadanya. Bagaimana bangkrutnya perkara itu ya? Sudah habis kebaikannya, setelah itu keburukan orang lain lagi diberikan kepadanya, sudah menumpuk ya keburukan pada dirinya. Ini adalah akibat dari keburukan akhlak, ya, keburukan akhlak. Kemudian selanjutnya, kebaikan akhlak ini itu juga akan menjadi penyebab dilipat gandakan pahala bagi seorang hamba. Bahkan bisa saja menyaingi orang-orang yang rajin beribadah. Karena seseorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jaminan bahwasanya sudah pasti baik akhlaknya. Seseorang yang punya ilmu, bahkan ulama sekalian, itu tidak menjamin bahwasanya akhlaknya adalah memiliki akhlak yang baik. Ya. Sekalipun memang seharusnya kalau menjadi orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah itu melahirkan akhlak yang baik. Ya, tapi kan tidak semua sampai ke sana. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar. Sesungguhnya seseorang itu bisa saja dia menggapai dan mendapatkan derajat-derajatnya orang-orang yang rajin melaksanakan salat tahajud dan melaksanakan puasa. Salat tahajud di malam harinya, melaksanakan puasa di siang harinya dengan keindahan akhlaknya. Ya. Jadi boleh jadi ada orang yang kita lihat dari sisi ibadah itu biasa-biasa saja, tidak ada istimewa, ya, tidak ada yang istimewa. Masih ingat pernah ada sahabat ya di Madinah dulu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Rasulullah mengatakan akan datang kepada kita seorang dari penduduk surga. Dilihat para sahabat, bahwasanya tidak ada yang istimewa dari orang tersebut. Besoknya begitu lagi, Rasul mengatakan akan datang kepada kita seorang penduduk surga. Ternyata orangnya sama, itu juga. Hari ketiga begitu juga, itu juga orangnya. Ya. Maka Abdullah bin Umar penasaran dengan orang tersebut. Ya, penasaran. Ini apa sih keistimewaannya? Kenapa Rasulullah SAW ini itu memberikan jaminan kepada orang ini bahwasanya termasuk penduduk surga? Apa amal di rumahnya? Ya, mengisahkan bahwasanya Abdullah bin Umar itu dengan alasan bahwasanya dia punya masalah dengan istrinya, makanya dia mau tinggal beberapa hari di rumahnya. Alasan ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apa amalan daripada orang tersebut. Dia memperhatikan kalau di malam hari apa kira-kira amalnya malam hari. Rajin mengaji, bangun salat tahajud,
Tidak juga, nanti subuh baru bangun. Ya. Di hari kedua begitu juga. Di hari ketiga begitu juga. Di Isya-nya juga tidak melaksanakan ibadah puasa. Lalu apa keistimewaannya? Maka di hari ketiga Abdullah bin Umar jujur kepada dan mengatakan, sesungguhnya saya tidak punya masalah dengan keluarga saya. Hanya saja Rasulullah SAW telah mengatakan kepada anda bahwasanya anda adalah salah satu penduduk surga. Makanya saya penasaran. Saya ingin mengetahui apa amalan anda yang istimewa sehingga Rasulullah itu memberikan jaminan kepada anda untuk masuk ke dalam surga. Orang itu mengatakan, tidak ada amalan istimewa dari saya. Ya, tidak ada yang istimewa dari saya. Kau lihat sendiri di sini. Saya di rumah ini, begitulah amal saya seharian. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, pasti ada yang istimewa. Kenapa Rasulullah itu memberikan jaminan kepada anda? Maka itu mengatakan barangkali, ya, dia mengatakan di antara amalan saya itu saya tidak tidur kecuali saya telah memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Setiap saya mau tidur, saya ingat kalau pada hari itu ada orang yang pernah berbuat salah kepada saya, maka saya maafkan sebelum saya tidur. Bahkan mendoakan mereka dengan kebaikan. Barangkali itulah yang menjadi sebabnya Rasulullah berikan jaminan kepadanya sebagai salah satu penduduk surga. Begitu pentingnya namanya akhlak yang mulia ini. Kemudian makarimul akhlak min khairi a'malil ibad. Ya. Kebaikan akhlak ini atau kemuliaan akhlak ini merupakan amalan yang terbaik bagi seorang hamba. Yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Abu Dzar. Maka beliau bersabda, "Ya Abu Dzarrin, ala adulluka ala khaslataini huma akhaffu ala adh-dhahri wa athqalu ala al-mizan min ghairihima." Wahai Abu Dzar, maka aku tunjukkan kepadamu dua sifat yang mana keduanya sangat ringan untuk dipikul, tapi sangat berat timbangannya pada hari kiamat daripada amalan yang lain. Qala bala ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala alaika bi husnil khuluqi wa tulis samti fa wallazi nafsi bi yadihi ma aminal khalaiqu bi mislihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau senantiasa menjaga kemuliaan akhlak, begitu juga dengan menjaga kesabaran. Ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada amalan dari makhluk yang lebih mulia daripada keduanya itu. Memiliki akhlak yang mulia dan kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran yang tinggi. Inilah yang kata Rasulullah merupakan amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Intinya bahwasanya dari apa disebutkan Rasulullah SAW di sini, dari keutamaan akhlak yang mulia, itu semuanya berakar dan berasal dari hati atau jiwa yang mulia. Ya, apa yang kita tampakkan dalam kehidupan kita itu hanya buah, ya, buah daripada apa yang ada dalam hati kita. Nah, sementara hati kita ini diciptakan oleh Allah, atau jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sudah memiliki dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan ke dalamnya fujuraha, ini duluan, fujuraha kedurhakaannya, wa taqwaha dan ketakwaannya. Jadi semua jiwa itu memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kepada keburukan. Bahkan dalam konteks ayat ini ternyata keburukan itu lebih didahulukan daripada ketakwaan. Dan ini yang menjadi
sesuatu yang mendominasi diri kita. Kecenderungan kepada keburukan itu lebih tinggi daripada kecenderungan kepada kebaikan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya kan? Sesungguhnya jiwa itu la'ammarah. Nah, ammar itu dalam bahasa Arab adalah sigah mubalaghah yang menunjukkan sangat, ya, sangat memerintahkan kepada manusia untuk melakukan keburukan. Jadi Allah tidak mengatakan innan nafsa amiratun bisu. Amir itu artinya memerintahkan juga, tapi segera perintah. Kalau dikatakan ammaratun, itu adalah bentuk perintah yang sangat mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Itu ada ayatnya, jelas ayatnya. Dan tidak pernah ada ayat mengatakan atau hadis mengatakan sesungguhnya jiwa itu sangat memerintahkan kepada kebaikan. Tidak ada. Kecenderungan jiwa itu selalu kepada keburukan. Makanya Allah mendahulukan fujur dulu baru taqwa. Maka seorang hamba itu ketika dia ingin membersihkan jiwanya harus mengenal dulu fujur itu. Harus mengenal dulu keburukan daripada jiwanya. Seseorang yang tidak bisa mengenal keburukan jiwanya, dia tidak akan mampu untuk melawan jiwa itu. Sama kalau musuh misalnya ya. Kalau kita tidak mengetahui taktik daripada musuh sebelum berperang, biasanya kita kalah. Ya. Karena kita akan terkena tipuannya. Jiwa kita ya seperti itu. Jiwa kita ini yang selalu dikompor-kompori oleh syaitan itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Ya. Kalau kita tidak memiliki kesadaran dalam diri kita untuk mengenal karakter daripada jiwa kita, kita tidak akan mampu untuk mengobati jiwa itu, menerapi jiwa itu. Dan tentunya ini bermula dari kesadaran seorang hamba. Sadar diri dulu. Kalau tidak sadar, ya, dan selalu merasa bahwasanya saya yang terbaik. Pokoknya saya yang paling baik. Tidak pernah merasa dirinya ada kekurangan dalam jiwanya. Itu sulit untuk sadar diri. Ya. Kalau sulit sadar diri, dia tidak akan mengenal karakter jiwanya bagaimana. Banyak orang yang dalam hatinya sudah begitu banyak bercokol penyakit-penyakit hati, tapi tidak pernah sadar kalau dia sedang sakit. Justru dia kadang membanggakan dirinya, padahal dalam dirinya sudah banyak penyakit kronis. Ibaratnya kalau dari sisi fisik ya, banyak orang yang sudah terkena penyakit kronis, sudah komplikasi, tapi masih merasa kuat dengan dirinya. Kan seperti itu ya. Jadi banyak orang yang dalam hatinya itu banyak sudah berkumpul mungkin penyakit kronis, ada iri hati, ada hasad, ada takabur, ada sombong, ada pendendam, ada kebencian, berkumpul dalam hatinya itu. Tapi karena tidak mau sadar, dia bawa semua dalam hatinya itu, maka dia tidak akan pernah sembuh dari penyakit itu. Ya. Nah, sekali lagi, mulai dari kesadaran diri dulu, kemudian kita mengenal karakter jiwa kita, apa yang ada dalam diri kita itu dari berbagai macam penyakit hati itu dulu yang kita terapi, kita bersihkan, kita keluarkan. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita sudah mengenal dalam diri kita penyakit-penyakit hati itu, biasanya terapinya itu adalah dengan melakukan yang sebaliknya. Ya, misalnya kalau dalam diri kita dapat bahwasanya kok saya ini sering merasa diri hebat ya, sering merendahkan orang misalnya, merasa diri saya yang paling bagus, yang paling hebat, paling suci, yang paling suci ya. Itu kan takabur. Itu adalah sifat takabur. Nah, untuk melawannya itu kita belajar untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Nah, tidak akan berkumpul itu. Kalau tawadu yang masuk, maka akan terus itu takabur. Kenapa orang takabur? Karena tidak ada sikap rendah hati. Nah, seperti itu.
Kalau orang misalnya ada dalam hatinya penyakit hasad, dengki, dengan berbagai macam tingkatannya, maka yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang hamba itu adalah merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yakini bahwasanya rezeki Allah itu tidak akan mungkin tertukar. Apa yang didapat oleh orang lain itu rezekinya dia. Rezeki saya tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Ya. Dia tidak perlu pusing. Kita sudah masing-masing punya rezeki. Ya. Nah, itu juga bisa membuat hati kita lebih lapang. Ya, lebih lapang menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk Indonesia. Ya. Nah, kalau sudah mengenal seperti itu dan kita berusaha untuk menerapinya, nah tentunya itu dibarengi dengan memperbanyak berzikir. Tadi kan sebutkan ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bersatu itu antara hati kalau sudah diterapi, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati itu, hati kita itu akan mudah mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu berat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya? Karena memang ada yang mendominasi hati kita. Apa yang mendominasi? Dosa itu. Semakin berat dosa dalam hati kita, semakin susah untuk berzikir kepada Allah. Karena zikir itu kan cahaya. Sementara dosa itu adalah kegelapan. Tidak mungkin bercampur antara cahaya dan kegelapan dalam satu hati. Kalau kegelapan yang mendominasi, cahaya yang keluar. Ya, tapi kalau dibersihkan kegelapan itu, penyebab daripada kegelapan itu, lalu kita isi dengan zikir, maka hati itu akan bercahaya. Nah, inilah yang perlu kita berusaha untuk melatih diri kita bagaimana bisa mendapatkan hati yang bercahaya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu setelah kita membersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran jiwa yang disebut dengan dosa yang bercokol dalam hati kita. Saya kira kita bawakan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada cerita yang jawab? Dah ada kita jawab. Ya. Baik, kalau kita cukup sampai di sini dan kita tutup majelis kita karena sudah masuk waktu isya juga. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.